Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangka Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Milad Jam'iyah Al-Muslimat Rawagempol Kulon yang ke-28. Kepada yang terhormat Ustazah Hajjah Mumpuni Handaya Yekti, fa'alaiha falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Aman Effendi MPDI yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Halim Carsadi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Sopandi Bapak Kiai Jihad Az-Zuhairi yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Karawang, Bapak Ibu calon anggota DPRD baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun RI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cilamaya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat Cilamaya, Bapak Haji Basuki Rahmat SE beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cilamaya, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari Babin Kamtipmas, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Cilamaya ataupun yang mewakili dari Babinsa Koramil Kecamatan Cilamaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Rawagempol Kulon, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kepala Desa Rawagempol Kulon, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa yang hal ini beliau sedang izin karena saweg nandang sakit. Mudah-mudahan enggal dikasih saras wilujeng, diberikan sehat walafiat, diangkat segala sakitnya, amin Allahumma. Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Rawagempol Kulon beserta jajarannya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Jam'iyah Muslimat Rawagempol Kulon, Ibu Hajah Eha Julaiha
dan seluruh keluarga besar Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon. Saya minta tepuk tangan dulu dong kanggo Muslimat Rawa Gempol Kulon yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamiah Muslimin Muslimat se-Desa Rawa Gempol Kulon. Wabil akhos kepada Jamiah Masjid Al-Mutaqin dan seluruh Dewan Asatid wal Ustadzah di Desa Rawa Gempol Kulon. Tak lupa kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Rawa Gempol Kulon. Wabil akhos kepada keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, pimpinan Jamiah se-Kecamatan Cilamaya Kulon. Wabil akhos Cilamaya Wetan. Wabil akhos kepada keluarga besar GP Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, dan tak lupa kepada Linmas. Wabil akhos kepada Jamiah Maulid Simtuduror yang kami banggakan. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada seluruh tamu undangan yang nangtung berdiri ngadek ora kebagian panggonan, mudah-mudahan tetap kebagian kerahmatan, kebagian pitulungan, kebagian keberkahan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipelat teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pengajiannya tuntas, nanti pengajian Pak Camat jaluk diambung. Wabil akhos kepada sadayana para tamu undangan yang berdiri ngadek, muga-muga imane sing jejeg, yang pada calik lungguh lenggah geliasa, yang pada ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri nu perawan muga-muga cepet payu laki, yang bujang-bujang cepet dapat istri, yang duda janda mudah-mudahan enggal dapat ganti, yang tua-tua moga-moga cepet dapat istri, cepet berangkat haji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh, giliran dikasih hujan bareng sama panas katanya hujan poyan, jarane hujan ketrek, sembarangan nemen menungsa, panas benter jawoh kabeh nikmate Gusti. Yang kipas-kipasan kena panasnya serengenge sampai deleweran keringete, sampai ngeblobor celake, mudah-mudahan dadi melum blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Panas-panasan begini ikhlas, nggak kebagian snack ikhlas, calikna calik praktis, bokongeng lemprak sikilna atis ikhlas. Cek suara sebelah kanan, halo, assalamualaikum, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack, kebagian, berarti berangkatnya gasik. Alhamdulillah. Sebelah depan masjid sini, assalamualaikum. Nih ngomong-ngomong ngajinya sampai jam berapa nanti? Pragat jam pira? Jam 1, jam 2, jam loro sore. Ya Allah, kita nih nanjak jam 10 lebih 10. Pragatnya jam loro, berarti ngajinya 4 jam. Geragas nemen wong kene. Betulan ngajinya sampai jam 2 sore.
Berarti sholat duhurnya 2:30. Oh, modelnya rawa gempolku. Ngaji sampai jam 2 sore ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Nah kayak ikut di backing vokal. Aja di backing soda. Diem-diem malah ngembang. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji badane lemu anake rolas. Salusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi. Salawat sareng. Allahumma sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami lahi. Iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Salawat. Allahumma sayyidina Madin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Rawa gempol kulon desane berkah. Jam'iyah muslimat podo solehah rajin ibadah. Mangan tomat nginum jamu dicampur cengkeh. Jam'iyah muslimat awake lemu gelange akeh. Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi. Salu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Jam'iyah Muslimat Rawa Gempol Kulon semangat. Jam'iyahnya Rebana juga semangat. Ini Rebana dari mana? Dari Meriki. Grup Rebana dari Meriki. Ya bener sih. Yuk arepan mari ngendi? Mari ngarep. Ya bener juga. Ini grup Rebana dari mana? Dari tadi. Ya juga benar. Tapi karena jam'iyahnya semangat, jam'iyah Rebana dari Meriki, ini saya sawer dulu Mas. Biar tambah semangat. Santri saya sawer. Mangga Mas. Silakan diterima. Kayak sopan banget santri nih bener.
Sami-sami sawang sulna. Pinter bilangnya, gak usah repot-repot tapi ditampani. Apunten Pak Kiai, para jengan, Bapak Ibu sadayana, saya suka nyawer santri. Iki santri ya? Ya santri tapi rada tua sitik. Santri saya sawer karena santri itu mendawamkan sholawat. Ya sama-sama vokal ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri Bu. Ya biduan kerja cari duit. Cuma kadang-kadang biduan tampil bajunya seronok kurang bahan. Masa dua gunung Merapi karo gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Dua puser de wudel sampai dikasih celobong udara. Wis nganggone rok mini, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motornya metatak. Kan jadi SMS maaf silit meletek separoh. Cara berpakaiannya kalah karo buat di pasar. Sekarang buat di pasar kan pada kelambian. Betul? Apel, kelambian, pir, kelambian, jeruk, kelambian, jambu kristal, kelambian, buah blimbing, kelambian. Tadi saya masuk ke rawa gempol wetan. Wetan apa kulon? Saya masuk ke rawa gempol kulon. Saya lihat ada nangka pada jaketan. Rawa gempol kulon nangka bejaketan berarti nang rawa gempol kulon nangka nih senang muslimatan. Jadi akhirnya tahu syariat, tahu aturan. Kalau nang rawa gempol kulon nangka be pada jaketan, nang apa nangka nih wong wadon ora dibrongsong. Inilah kenapa Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon hari ini begitu semangat mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Jamiah ibu-ibu muslimat pada semangat karena seragamnya anyar-anyar. Dadak bikin seragam dulu nih. Subhanallah, kredit barnenan. Pantesan bau-bau belum lunas. Saking semangatnya, mudah-mudahan pengajian hari ini karena semangat. Tepuk tangan dulu dong buat Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang aminya banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Ini ngomong-ngomong mapunten, saya orang Cilacap Jawa Tengah, bahasanya ngapak Jawa Tengahan Bu. Ini saya ngaji di Cilamaya, Wetan. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa Reang, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris, waduh nantang perkara sampean. Si ditantang suruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language. Which has given grace as we can get together on the Rawa Gempol Kulon, our beloved. My peace will always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Sampean keprok sambil amin emang ngerti artinya? Berhubung panjang nggak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan. Jadi bahasanya campur sari wae muhun. Ayah Sunda ayah. Mana orang Sunda ngacung? Subhanallah. Abi teh tiasa bahasa Sunda. Tiasana cuman salit-salit wungkul. Jadi nanti bahasanya campur Indonesia dikit ya Bu ya. Ada Jawanya nggak masalah ya. Yang terpenting kita sama-sama nyahona. Salu ala Nabi Muhammad. Kenapa Muslimat Rawa Gempol Kulon begitu semangat? Karena Kanjeng Nabi mengatakan khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik adalah perempuan Madinah. Kenapa perempuan Madinah? Bukan perempuan Rawa Gempol Kulon? Kanjeng Nabi mengatakan karena perempuan Madinah yang pertama wedi sien takut kepada Gusti,
Yang kedua perempuan Madinah ternyata isin, malu kalau nggak ngaji, malu kalau nggak ngaos. Iya sama kiai ora bahasa. Ulang. Kita sadayana rawuh di dia majelis niatna hati hiji nyaeta bade ngaji. Yang tua jangan bahasa sama yang muda. Yang muda kudunya bahasa sama yang tua, namanya muqtadul hal, muqtadul makom. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita diajak ngos, kita diajak ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi, padahal mulutnya udah habis. Panitia pun bingung mau acara rojab belum anjing. Tapi ternyata adalah dalam rangka ngira sirus, ini acara haulnya keluarga besar Muslimat Rawa Gempol Kulon ngalap barokah sama Maulid Nabi. Kenapa walaupun hari ini sudah mulutnya habis, tetap dari Muslimat Rawa Gempol Kulon ingin pengajian Maulid Nabi karena cinta kepada Kanjeng Nabi, nggak pandang hari, nggak pandang umur, nggak pandang bulannya naun. Karena Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, nggak memandang warna kulit, gak memandang sugih melarat, gak memandang mana itu pejabat, mana rakyat. Bahkan Kanjeng Nabi cinta karo umatnya, gak memandang entah itu kuwu, entah itu camat. Kanjeng Nabi melihat umatnya, gak memandang warna kulitnya. Terkadang cintanya kita manusia ngawam, kadang-kadang cintanya tidak memandang warna kulit, cuma memandang warna duit. Kanjeng Nabi mengatakan ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Ketawanya ngece banget Bu. Saya lihat ibu-ibu di Rawa Gempol Kulon emang kulitnya glowing kabeh. Kulit-kulit bekas skincare. Giliran lihat bapak-bapak ya Allah kelewus. Hidung kabeh. Tapi yang hitam gak usah kecil hati, sebab wong ireng banyak keunggulannya. Keunggulannya wong ireng pertama tahan lama. Yang kedua anti gores, gak gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng punya keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Habis kehujanan tetap ireng. Jangan salah, wong ireng dibelani sama Kanjeng Nabi. Karena ternyata Kanjeng Nabi ngebelain umat Islam yang walaupun secara finansial lemah tapi kuat imannya, dibelani sama Kanjeng. Maka ternyata Kanjeng Nabi sampai peringatan Maulid Nabi lahirnya tetap diperingati walaupun ini sudah Jumadil Akhir lewat. Betul tak? Tapi kenapa tetap diperingati? Karena ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada yang ngejawab sholawat? Terlambat. Ulang. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta karo umate, gak pandang kula panjenengan sedaya sugih melarate. Sebab ternyata Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, sebab ternyata Kanjeng Nabi cinta umatnya yang podo bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih pikirannya. Walaupun kulitnya hitam, tapi yang dilihat adalah hati nurani dan amal ibadahnya dumateng Gusti. Justru Kanjeng Nabi yang titelnya maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi punya sifat kenabian, Kanjeng Nabi punya sifat kerasulan, tapi Kanjeng Nabi tetap punya sifat basyariah. Apaan tuh sifat basyariah? Blegernya bleger menungsa. Ketika panas tetap Kanjeng Nabi kipas-kipasan. Ketika Kanjeng Nabi kehujanan kepingin payungan. Ketika Kanjeng Nabi dalam bahaya ingin melindungi diri. Ketika Kanjeng Nabi ngelih, wetenge kempong kepingin dahar. Ketika Kanjeng Nabi bersosial seperti layaknya manusia. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sedih, tetap Kanjeng Nabi bisa ngerebelakan eluh. Iki pertanda Kanjeng Nabi punya sifat basyariah, tetap blegernya bleger kayak kita manusia. Tapi ternyata Kanjeng Nabi pernah mengalami operasi sampai 4 kali. Operasi yang pertama ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebentar, saya mohon bantuan kepada Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon. Kotak infaknya nunggu akad dari saya ya Ibu. Jadi kotak infak jangan terburu-buru muter. Mari kita bangun chemistry terlebih dahulu. Biar fokus ngajinya, betul Bu? Sodako bagus, cuma kalau nggak ada akadnya, nggak ada penyampaian buat tujuan apa, terkadang kita kan mamang. Jadi saya harap kotak infak nunggu saya. Nunggu saya ngebahas masalah kotak infak, baru kotak infaknya muter. Bisa dikasih tahu ya Bu sama anggota dari Muslimat ya. Soalnya gimana? Oh di telepon gak diangkat-angkat, ya Allah. Nih saya teleponin langsung nih. Jadi kotak infak nunggu saya Ibu. Dari panitia yang nanti mau keliling kencelengannya nunggu saya. Kan ngajinya sampai jam 2 sore kan? Iya, karena ngajinya 4 jam berarti kan santai toh Bu. Jangan terburu-buru, soalnya saya pengen pengajian itu diawali dengan kita betul-betul ngaji. Saya nggak punya ilmu. Bu itu yang belakang, nah kotak infak berhenti dulu. Biar kita ngajinya fokus terlebih dahulu, chemistry-nya terbangun. Biar ngajinya fokus kan jadi serius ya Bu ya. Nanti kalau ngasih kotak infak lebih mantep, betul? Betul. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut gak nih? Sampai jam 2 gak nih? Ya Allah, salat duhurnya 2:30. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kanjeng Nabi punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan, tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Inilah Kanjeng Nabi kenapa pernah mengalami operasi sampai 4 kali. Operasi yang pertama kali ketika Kanjeng Nabi usia 6 atau 7 tahun. Di mana Kanjeng Nabi lagi main-main sama temen-temennya, sama seumurannya. Dirawih didatangin malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk datang kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi dibawa ke satu tempat, dibaringkan di atas batu. Disitulah ketika dibaringkan di atas batu, maapunten, dadanya Kanjeng Nabi dibedah, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci di air Zam-Zam. Bayangkan, yang titelnya maksum, bersih dari dosa, hatinya dicuci Ibu. Karena ternyata Allah mengantisipasi Kanjeng Nabi lahir dari rahimnya manusia. Khawatirnya ketetepan sifat jeleknya manusia. Karena lahirnya dari rahim manusia. Apa sifat jeleknya manusia? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemede, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, bakhil, buntut, gasiran. Udah pelit, betitil, bakhil kayak upil kudanil. Lengkap Bu, saya ngomong begitu nggak ada selesainya, itu ditulis dulu tuh. Saya racik, saya rumus, saya kasihkan kepada kiai saya ACC, baru disampaikan nama sampean. Berarti tandanya saya ceramah sambil mikir. Dikira nggak sambil mikir, sambil mikir. Pantes bayarannya mahal. Bercanda. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Inilah kenapa Kanjeng Nabi dioperasi, dibedah dadanya, dicuci hatinya di air Zam-Zam supaya menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Kalau ada sifat yang buruk, Kanjeng Nabi titelnya maksum, yang bersih dari dosa saja tetap hatinya dibersihin, dioperasi. Apalagi titelnya kita manusia, menus-menus kepanggonan salah lando, harus dioperasi. Karena ternyata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri. Inilah kenapa ada asar, ada satu ungkapan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari maka kita dioperasi, disuceni pikirannya. Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apalagi kesucian rizki. Ini saya ngomong mau tanya, Bu, assalamualaikum. Sodakoh saya napa mboten? Saya pantu.
Sodako saya, tapi sodakonya dari hasil duit korupsi. Maaf nih, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah apa enggak? Wudhunya sah apa enggak? Ini yang akan saya bahas pada siang hari ini. Karena ternyata makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keselomot puntung rokok. Puntung rokok di sini nyebutnya apa? Kalau di Cilacap puntung rokok namanya tegesan. Di sini naon? Puntung. Latu. 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 Tenan naon? Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Dan ketika Jawa Tengah dengan bahasanya sendiri, Jawa Barat ini begitu luar biasa. Ada Jawanya, ada Sundanya, betul? Di Cilacap nyebutnya tegesan, di sini latu. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keselomot latu, keselomot puntung rokok, pasti ada bekasnya. Maka karena apa? Di dalam kitab Hilyatul Aulia ada seorang sahabat namanya Jabir. Sahabat Jabir ini miskin, gak punya harta, melarat disebutnya di sini mah. Senajan melarat, tapi beliau gak pernah mau menerima BLT dan PKH. Beda sama di Indonesia. Gelangnya selengan masih ngantri BLT. Satu hari 300.000 lebih. Bener-bener wong wadon Cilamaya weton ora bisa diajak kompromi. Saya bisa nih ngomong satu hari jatah belanja 300.000, saya lagi ngebelain sampean Bu. Supaya jatah belanjanya sampean ditambahi. Bener-bener ya. Oh jujur. Berarti wong wadon Cilamaya Wetan rawa gempol kulon adalah istri yang qanaah, wong wadon solehah. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi 300.000 satu hari itu lebih. Udah saya turunin dikit, satu hari 200.000 cukup. Oh, cukup. 200.000 kali 30 hari sebulan sama dengan 600 ke. Gigi, si lambene abang menger-menger. Alise lancip celurit Madura. Rongatu sewu dikali 30 hari sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina di depan sorangan, banter, salah. 200.000 kali 30 katanya 600. Bener-bener. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Berarti kalau ada bapak-bapak di kecamatan Cilamaya Wetan, satu bulan pendapatannya lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Contohnya wong sugih. Pak Camat datang gak nih Pak Camat? Gak datang? Ah datang. Assalamualaikum Pak Camat, ya Allah tawon kemit silite kuning. Kemarin pamit sekarang ketemu maning. Kemarin ketemu terakhir di Banteng Ngompong. Betul Pak, saya sampai apa loh. Ada desa namanya Banteng Ngompong. Bu DPR dari fraksi apa Bu? Oh ya pantesan di sini Gerindra menang karena Banteng Ngompong. Ini bisa di-cut nggak? YouTuber tadi saya ngomong begitu di-cut ya. Ini musimnya musim pemilu soalnya. Enggak, ini cuman bercandaan doang doh. Ibu dari partai apapun,
Di sini yang DPR pada datang, mohon izin, mohon maaf. Anda dari fraksi apapun terserah. Yang terpenting adalah kiprah Anda untuk membangun Cilamaya Wetan. Betul Bu? Terima kasih Bu DPR yang udah pada datang. Yang datang di pengajian pas lagi cuman pemilu wungkul. Ada maunya ini mah. Udah nggak dari lihat fraksi apa. Rata-rata kalau pengajian musim mau pemilu DPR mah pada sergap ngaji. Betul? Kemarin saya pas lagi di Bandeng Ompong ketemu Pak Camat, Bu DPR nggak dateng. Goyanya ada halangan. Saya di Kecamatan Cilamaya Wetan udah 5 kali ini loh. Betul Pak Camat? Udah 5 kali dan Pak Camat walaupun beliau ASN, pejabat negara sipil PNS, tapi beliau ini saya perhatikan setelah lama saya ngaji di Cilamaya Wetan. Alhamdulillah beliau setelah saya meniteni dan menengeri. Ini bahasa Jawa Tengah campur Jawa Barat Ibu. Setelah saya meniteni dan menengeri ternyata Pak Camat Cilamaya Wetan orang yang disiplin pengajian. Tepuk tangan dulu dong. Beliau mah nggak mawi dicoblos, nggak harus dipilih, wong beliau PNS. Tapi ternyata kudunya jadi PNS kan males pengajian, orang yang gaji itu pemerintah. Kalau DPR kan DPR yang milih masyarakat. Kalau datang ke pengajian, seudahnya kita ada maunya. Tapi Pak Camat Masya Allah, udah berulang kali saya ketemu dengan beliau setiap saya ngaji di Cilamaya Wetan. Asal beliau diundang ada kesempatan pasti datang. Terima kasih Pak Camat, tepuk tangan dulu dong buat camat kita. Maaf yang DPR. Anda dari fraksi apapun terserah. Mau dari fraksi Bandeng Ompong, mau dari fraksi yang hijau, dari yang biru, dari yang koneng, terserah. Yang terpenting kiprahnya. Dan saya juga ngasih tahu sama ibu, entah itu mohon maaf nih, fraksinya apapun tapi dilihat dirasa ada memang keberkahan di dalam dia membangun di daerah kita. Coblos lagi nggak masalah, betul? Betul. Jadi saya harap kita di musim pemilu ini kita kudu hati-hati, kudu disiplin dan terutama yang guyup rukun. Apapun partainya, apapun pilihan panjenengan, nggak usah sewang-sewangan, nggak usah pada tukaran, nggak usah pasea atuh ibu. Apa itu pasea? Tukaran. Nggak usah mawi gara-gara pilihan DPR, pilihan beda partai terus pada pasea tukaran. Karena kemarin tetangga saya ada suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning. Gak masalah kan? Gak masalah kan? Beda pilihan itu hal wajar. Yang penting guyup rukunnya. Hari ini siapapun yang datang ke sini, nah ini boleh disorting nih. Siapapun yang datang ke sini dari fraksi apapun terserah. Yang terpenting niat membangun Cilamaya, membangun kota Karawang. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat para donatur Agnia yang hari ini ikut hadir. Mohon maaf ya Ibu DPR nggak disebut namanya soalnya nggak ikut iuran Ibu mah. Kalau ikut patungan. Oh nggak ikut. Kalau ikut patungan biasanya disebut namanya. Kalau di sini tulisan dari panitia nggak disebut namanya berarti nggak ikut patungan. Bercanda, mohon izin ya Bu DPR, aduh jadi nggak enak, malah ditaruh di sini. Mohon izin ini ada titipan amanah dari panitia. Tuh, segini banyaknya nih Bu, surat dari panitia. Ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya cuman tanya wungkul saya mah. Ada titipan amanah dari panitia, begini amanah dari panitia. Kayak geluduk ya Bu. Mumpuni. Deh kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wih, kok ngeri banget nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamiah Muslimat Rawak Gempol Kulon.
dan seluruh keluarga besar masyarakat Rawa Gempol Kulon. Alhamdulillah. Dan kami mengundang Mbak Mumpuni sudah nunggu sekitar 2,5 tahun dari tetangga Meteng Babaran sampai Meteng Maning. Iya ya, 2,5 tahun dari tetangga hamil Babaran nanti hamil Maning berarti. Iya. Lama bener sampai 2,5 tahun. Dan kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Jamiah Muslimat Rawa Gempol Kulon dan setiap kegiatan keagamaan di Rawa Gempol Kulon dan keluarga besar kemaslahatan Yayasan Al-Muttaqin, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Bu, cuma kebablasan bacanya. Punten ini depan saya muslimat dari Palestina. Subhanallah. Ini udah berjihad apa mau berjihad nih? Oh selalu berjihad. Wah bagus nih jawabannya. Mau berjihad apa habis berjihad? Jawabannya selalu berjihad. Tepuk tangan dulu dong. Pantesan dari tadi saya lihat kok agak asing. Irungnya mancung-mancung banget kayak orang Palestina. Beneran nih muslimat dari Palestina, terima kasih. Mumpung ada muslimat Palestina, mari kita juga berjuang hari ini untuk sodakoh jariah. Mohon izin ya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian dimintai sodakoh, diajak bersodakoh, ikhlas enggak? Betul. Tapi nanti sodakohnya ikut kanjeng Nabi, mastatotum. Saya ulang, mastatotum. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kiranya wong sugih, sodakohnya juga umume wong sugih. Naiknya motor PCX. Ketambahan kemarin kredit sekupi. Cincinnya sekeong-keong, gelang sampai sikut. Kalung panjangnya sampai puser. Kalungnya aja sampai wudel, masa ngasih sodakoh 2.000 kan isin karo wudel. Mas tatotum ngukur kemampuan, udah kalungnya sampai wudel ngasih duit 2.000, duit 2.000 disolasi lagi. Ya duit tetap duit bunyinya. Tapi maapunten, mas tatotum ngukur kemampuan. Kirane wong sugih ngasih sodako umumnya wong sugih. Sugih itu jatah belanja 1 hari sampai 200.000 dikali 30.000 6 juta. Jadi kalau ada bapak-bapak di Cilamaya Wetan penghasilannya dalam 1 bulan lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Pak Camat sugih tuh. Kenapa Pak Camat sugih? Mohon izin Pak Camat, saya mau tanya Pak Camat, tapi ini agak privacy dikit sih. Tapi walaupun privacy masyarakat ya boleh tahu, ngerti lah. Pak Camat gaji sebulan berapa Pak Camat? Subhanallah, jujur banget. Beliau angkat tangan 2, ini maksudnya angkat tangan gak ngerti apa 10? Pak Camat kemarin pernah bilang kepada saya pas lagi di Banteng Ompong. Beliau itu salah satu PNS yang sangat cinta kepada anak yatim. Cinta sama anak yatim. Jadi setiap menerima gaji nggak diterima sendiri tapi langsung diberikan kepada anak yatim, yaitu istrinya sendiri. Iya, soalnya istrinya Pak Camat udah yatim. Berarti bener dong, beliau cinta kepada anak yatim, setiap menerima gaji diberikan kepada anak yatim. DPR, Ibu DPR. Sekalian tanya, saya garap sekalian tadi mah. Saya jadi gak enak, tadi ada salah satu fraksi yang saya sebut. Jadi mumpung ada Bu DPR dari berbeda fraksi yang saya sebut. Jadi DPR di Kabupaten Karawang, gaji sebulan berapa Bu DPR?
Subhanallah, senyumnya mencurigakan. Jawabnya Bu DPR, ya alhamdulillah buat beli skincare masih lebih. Jadi DPR gajinya banyak Ibu. Udahlah kalau jenengan maaf ya rezekinya dikit gak apa-apa, udah diwakili sama DPR. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Rumah Ibu gak pakai AC, udah diwakili sama DPR, kantornya ASEAN. Mantep banget tuh. Jadi kalau Bu DPR nanti sodako ngasihnya dikit, izin dong sama gaji DPR. Sodako ini bukan untuk mengganti pengajian hari ini, tapi mutlak untuk kemaslahatan kegiatan muslimat dan kegiatan jamaah Masjid Al-Mutakin. Begitu nggak Bu? Dan saya ngajak sampean, karena ngajak jadi saya dulu yang ngasih sodako. Saya walaupun gak gajian tapi kan bayaran. Cuman ngajak tapi gak ikut sodako, nanti tersiar kabar katanya saya mau balighoh jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Jadi saya kudu ngasih sodako terlebih dahulu. Ada kotak infak naik satu ke panggung, silakan mangga. Ayah kotak infaknya. Ya Ibu, silakan naik ke panggung. Bu DPR ini udah siap gepokan duit soalnya. Naik ke panggung, ini asisten saya yang bajunya ungu-ungu kayak Bu DPR. Ini walaupun asisten saya yang nyemplungin duit, tapi kan duitnya kita nih. Ya saya kasih tahu dulu dong biar sampean gak salah paham. Ini kotak infaknya mau ditarik sekarang apa tahun depan nih? Ada yang paling dekat kotak infak, boleh Pak maju ke sini satu? Oh iya, terima kasih AA Sarmin. AA Sarmin, monggo Pak naik ke panggung sini Pak, gak apa-apa. Ibu-ibu muslimat, sampean ikut persiapan ngerogok sak dompet Ibu. Ya Allah Ibu, gelangnya banyak banget Bu. Ini sampai selengan betulan ini mah, gak cuma sampai sikut. Ini asisten saya Pak, tapi duitnya saya. Saya kasih tahu dulu Ibu persiapan. Ibu-ibu persiapan ngerogok sak dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu sarutangin. Bapak-bapak silakan ngerogok sakatok. Bapak nih sarungan rakatokan ya. Ya udah nggak apa-apa lah, serogo-rogonya silakan. Enggak, kotak infak ini bukan untuk ganti dana pengajian, tapi mutlak untuk kemaslahatan. Ge Bu ge. Ya Bu ya. Monggo kotak infaknya muter. Silakan Ibu muter. Udah nggak niat muterin kotak infak. Silakan ibu-ibu muslimat, kotak infak kencelengnya muter. Sinambi baca salawat bersama grup rebana kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilam tak Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairu siddiqi siddiqi sayyidil khulafa. Narju bil fadlil maula an'im lana bi syifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala habibikal mujtaba. Wa nilang tak Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syakhira. Narju min fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa.
سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ونلمتخ محمد وأبا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى صلوا على النبي Muhammad. Mohon izin ya Bu, hari ini saya agak centil Ibu. Kenapa saya agak centil? Karena keadaan saya lagi kurang sehat. Jadi sengaja saya walaupun kurang sehat tapi saya berusaha untuk centil dikit lah Bu. Soalnya calon saya bilang, ini calon saya tadi pagi udah dalil Bu. Dalilnya bahwa nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi dulu saya itu kalau sakit saya tanggung sendiri Bu. Sekarang udah ada yang buat manja. Ini baru flu dikit aja udah bilang sama calon saya, Abi kabogo sama sampean. Saya tadi bilang saya keadaannya lagi kurang sehat. Dan calon saya bilang walaupun kurang sehat, keadaannya lagi puasa. Saya dan calon saya puasa Ibu. Puasa sampai besok ijab kabul dateng. Ini so sweet banget. Karena calon saya alhamdulillah Bu udah 11 tahun di pesantren. Yang saya pilih alhamdulillah yang sarungan tapi ya katokan juga Bu. Ternyata calon saya ngingetin walaupun keadaan gak sehat. Bersyukurlah kita walaupun gak sehat tapi masih hidup di Indonesia. Coba yang di Palestina. Udah gak ada cita-cita. Udah gak ada cita-cita mau payu laki itu udah gak ada cita-cita. Wong besok pagi masih hidup apa enggaknya juga mereka nggak tahu. Jadi di sana cita-citanya malah kepingin jadi syuhada, selalu berjihad di agamanya Allah dalam keadaan yang memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka sesakit-sakitnya kita bahkan semiskin-miskinnya kita sampai ada orang Indonesia bilang, ngapain kita harus ngebela Palestina wong orang negara lain yang tetangga sendiri kempong aja masih banyak. Ada kemarin yang nyinyir begitu. Hello tutup toples. Punten-punten maaf. Kita sekempong-kempongnya hidup di Indonesia masih bisa berdoa Ibu. Sekempong-kempongnya kita orang melarat di Indonesia masih bisa beribadah dengan tenang. Masih bisa cari kerja. Tapi ternyata saudara kita yang ada di Palestina ketika lagi sholat saja was-was. Ketika lagi tidur aja nggak bisa pules. Boro-boro punya cita-cita kayak mumpuni kepingin payu laki. Jadi sampai calon saya mengingatkan seperti itu tadi pagi. Jadi harus tetap semangat walaupun keadaannya kurang sehat. Jadi suara saya hari ini agak bindeng. Walaupun bindeng tapi yang terpenting adalah semangat hari ini. Muslimat dari Rawa Gempol Kulon begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan sekali lagi dong buat muslimatnya yang telah berkontribusi luar biasa. Kotak infaknya silakan tetap muter. Sodakonya tetap keliling karena hari ini sodakonya saya sampaikan bukan untuk mengganti dana pengajian Bu. Tapi mutlak adalah untuk kemaslahatan. Jadi saya mewakili segenap panitia dengan Allah mengatakan bahwa in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen no sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sodakoh berupa uang
Nanti Allah mengembalikan kepada Anda secara langsung tidak berbentuk uang. Tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, punya semangat ngelakoni ibadah sholat, semangat baca Al-Quran, semangat baca zikir, karirnya bagus, anak-anaknya cita-citanya diijabah. Itu adalah ganti dari Anda bersodakoh berupa uang dan diganti dengan sodakoh buat nolak bala narik rizki. Rizki yang ngebawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Dengan sesuai ngendikanipun Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah digambarkan oleh Allah bagaikan nanam biji hiji, tukulnya salapan. Tujuh di sini nyebutnya apa? Pitu. Nandur wiji siji tukule pitu. Barang wis tukul pitu nanti setiap tangkai cabanya 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sebab senang sodakoh. Allahumma. Jadi sodako panjenan saya mewakili segenap panitia mengutarakan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih, mudah-mudahan sodako panjenan diganti sodako yang tambah rezekinya, tambah barokahnya, tambah kemanfaatannya. Amin Allahumma. Jadi tadi saya bilang ngasih sodako pun mastata'tum, ngukur kemampuan. Man arafa nafsih arafa rabbih. Orang bisa membaca kemampuan dirinya sendiri, berarti dia bisa membaca apa yang jadi kersane Gusti. Orang bisa membaca kemampuan diri, berarti artinya bisa membaca apa yang jadi maunya Allahu Rabbi. Maka ada sahabat Jabir di dalam kitab Hilyatul Aulia. Jabir miskin melarat tapi ahli ibadah. Walaupun miskin dia tidak mau menerima hal-hal yang gak jelas. Wuwuran kuwu. Tahu wuwuran gak Bu? Wuwuran apa ya? Duit pemilu begitu Bu. Duit coblosan. Gak mau nerima duit-duit dari caleg-caleg begitu. Gak mau. Karena walaupun miskin dia punya prinsip. Dia miskin tapi ahli ibadah. Dia miskin ahli sholat jamaah. Istrinya solehah. Anak-anaknya pun taat beribadah. Anaknya Jabir masih kecil-kecil, jumlahnya 3,5. Telu setengah itu sing telu wis gede, sing setengah masih nang jero weteng. Dan ternyata walaupun miskin, tetangganya Jabir sugihnya luar biasa. Tetangganya Jabir adalah orang Yahudi, orang Yahudi tapi sugihnya luar biasa, adalah petani kurma. Setiap nanam kurma mesti kurmanya buahnya lebat, rendel. Buah lebat di sini nyebutnya apa Bu? What? Gembel. Gembel. Bukan gembel. Gembel. Orang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya rendel. Orang Wetan daerah Jawa Timuran nyebutnya ndadi. Tapi kalau di sini gembel. Ya Allah, besok kalau anak saya jumlahnya 11, amin ya Allah. Walaupun saya umurnya 28 tahun perawan mepet. Saya punya cita-cita besok anak saya jumlahnya 11. Tapi kalau anak saya 11 kayaknya suami saya sampai aku berkatokan ya Bu. Jadi kalau anak saya 11 ibu bilang iya Allah mumpuni endoknya gembel nemen gitu. Nresel. Kalau anaknya banyak rembel. Nresel. Mumpuni endoknya nresel pisan. Kalau buahnya lebat gembel. Tetangganya Jabir orang Yahudi setiap nanam kurma, kurmanya gembelnya luar biasa. Saking gembelnya
sampai buahnya kurmanya orang Yahudi itu meloncok ke terasnya Jabir. Jadi kalau setiap pagi buah kurmanya orang Yahudi itu jatuhnya di terasnya Jabir. Akhirnya Jabir punya kebiasaan kalau setelah pulang sholat subuh jamaah gak langsung duduk-duduk atau lama-lama di masjid. Langsung pulang ke rumah tuh, mungutin buah kurma yang pada jatuh, dimasukkan ke wadah, dikembalikan kepada orang Yahudi tetangganya sendiri. Kenapa punya kegiatan begitu? Karena anaknya masih kecil-kecil, Bu. Khawatirnya bangun tidur, anaknya orang melarat, gak ada makanan, lihat kurma di teras langsung dimakan. Khawatirnya Jabir begitu tuh, walaupun miskin tapi punya prinsip. Tapi selama pulang gasik, mungutin itu kurma, tetangganya nggak tahu, bahkan keluarga dan istri dan anaknya pun nggak tahu tujuannya apa kok sampai dipungutin dikembalikan kepada sang pemiliknya yaitu orang Yahudi. Satu ketika ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Jabir, setelah saya sekian lama kepada dirimu selalu meniteni dan menengeri. Keluar lagi tuh menengeri dan saya itu lihat kamu kalau pulang sholat subuh, kok langsung buru-buru pulang ke rumah. Ya sesekali lah Jabir, kita duduk-duduk ngobrol masalah kemaslahatan wong Islam. Biar Islam di Rawa Gempol Kulon semakin ngeremboko. Jadi jangan langsung pelencing minggat pulang. Akhirnya gara-gara ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, rasa gak enak hati tuh. Akhirnya Jabir nurutin apa yang jadi maunya Sayyidina Abu Bakar, ngobrol-ngobrol dulu lah di masjid. Tapi gara-gara ngobrol di masjid, akhirnya pulang ke rumah rada kesiangan. Kemudian apa yang dikhawatirkan Jabir ternyata terjadi. Ternyata anak-anaknya Jabir yang masih kecil-kecil lagi mangani kurma di teras, Bu. Jabir langsung lari dengan cepat. Sambil lari dia langsung ngerangkul anaknya. Dilihat anaknya memang mulutnya lagi ngunyah tuh. Lagi ngunyah, akhirnya Jabir memerintahkan kepada anaknya, "Nok, manga." Apa? Mangap. Bentar. Kalau di Jawa Tengah, Cilacap khususnya, nggak mangap tapi manga. Nggak pakai pe di belakang tuh. Manga. Begitu kata orang Cilacap tempat saya mah. Sini apa? Mangap. Mangap. Kalau ngomongnya mangap, berarti nggak jadi ngebuka mulutnya, Bu. Mangap, ning kemaning. Ayo, bahasanya siapa nih yang salah nih? Kalau Cilacap nggak pakai p, manga. Nah, mulutnya lebar manga tuh. Mangap, ora sida manga. Ming kemaning kapan ngunyahnya. Mangap. Manga orang Cilacap. Di sini mangap ming kemaning tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, wong sampean saya mau ngebayarin saya nurut sama sampean lah. Pakai bahasa orang Karawang. Mangap. Kok saya bingung ya ceramah nih. Saya ulang. Saya pakai bahasanya sampean, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Nok, mangap. Kok antara mulut sama otak saya beda ya? Mangap. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Nok, mangap. Ketika anaknya mangap, ditengokin sama Jabir. Ternyata betul si anaknya lagi pada makan kurma, ngunyahnya udah masuk ke dalam telaknya. Sebelum masuk ke dalam lambungnya, ternyata Jabir langsung ngacungin jari telunjuk, langsung diodek, dicutik. Sini nyebutnya apa dicutik? Diodek, cutik, odek. Kalau diudek mah orang bikin kopi. Bikin kopi ya pakai gula kopi, dicor air, terus diudek pakai sendok, namanya diudek. Diublek itu pakai lengan diublek. Ada bahasa masing-masing, Bu. Diublek kalau di baskom namanya diublek, pakainya irus.
Diublek namanya. Tapi kalau gelas karena berhubung gelasnya kecil, sendoknya kecil, pakainya diudek. Ada masing-masing. Kalau makanan sampai telak, dicutik sama jari telunjuk namanya diodek. Kasihan kalau diudek ibu. Kalau diudek gak cuma 1 kali. Diudek itu sampai 2 kali. Dikurek itu ada kopoknya dikurek. Jangan nantang ahli bahasa sampean. Kalau nggak ahli bahasa nggak sampai saya ceramah di Cilamaya Wetan sampai 5 kali saya mah. Ya Allah, dikorek mah kalau di kuping dikorek. Dikudek itu kalau di gelas dikudek ibu. Diublek itu pak bikin sop diublek. Nah, bikin santan diublek. Dicukil itu mata sama kelapa dicukil. Bener-bener dilogok ini. Cerdas terengginas akas. Ada dilogok bener. Paling bener tuh dilogok. Iya, jadi akhirnya melokek. Melokek di sini nyebutnya apa? Muntah mah bahasa Indonesia ibu. Mogok, mongkog. Nah, paling benar karena dilogok mongkog. Sakit nawan. Nih, saya beli. Dengkul saya sampai lemes. Gara-gara dilogok mongkog. Bahasanya sampean indah banget kayak planet Saturnus. Dilogok mongkog. Ini yang dieling-eling jangan cuman mongkok-mongkoknya ibu. Kalau sampai rumah jenengan bingung ditanya sama tetangga, Bu ngaji sama mumpuni dapat apa? Mongkog. Ngajinya sampai jam 2 sore sampai mongkok. Enggak. Saking senangnya insya Allah sehat badannya. Sehat walafiat Allahumma. Sebelum saya cerita mongkok. Ini ada alhamdulillah hari ini Bapak Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah selaku khotib PBNU Karawang. Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah selaku khotib PBNU Kabupaten Karawang, juga pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3 Karawang, beserta ibunya ya alhamdulillah ikut hadir dalam pengajian hari ini. Terima kasih. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum Rama Kiai. Mudah-mudahan sak mangke Pak Kiai kerso mengimami doa pengajian pada nanti purna acara jam 2 sore Kiai. Gimana tuh ya? Ngaji sampai jam 2 sore berarti ngajinya 4 jam. Berarti Pak Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah nunggu sampai 4 jam ibu. Emang ada kayak ceramah di Karawang sampai 4 jam? Ada? Ah Kiai saha? Nyong, mumpuni kita nih ngaji 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa minallahumma. Tadi sampai apa tadi? Oh ya, dilogok mongkog. Karena anaknya dilogok telaknya sampai mongkok, keluarlah itu buah kurma bu dari telaknya. Akhirnya karena keluar anaknya nangis. Ya Allah Pak, kita ini salah apa Pak? Kita ini gak nyolong kok Pak. Saya cuman nemu apa ya nemu? Sami nemu? Sarwa? Nemu? Saya cuma nemu di teras Pak. Ini juga meloncok tanamannya tetangga kita orang Yahudi yang terlalu gembel. Akhirnya meloncok ke teras kita. Ada hak kita kok Pak. Saya nggak nyuri, saya nggak nyolong. Cuman makan belum sampai perut aja udah dilogok. Akhirnya saya mongkok Pak. Anaknya sambil bercucuran air mata sambil nangis. Apa kata Jabir sebagai seorang bapak kepada anaknya? Nok, rungokna bapak ngomong.
rungokna sumpah bapak dina ayeuna. Bapak bersumpah sampai tekan petuk mati, bapak tidak akan ikhlas, bapak tidak ridho ketika anak keturunan saya makan barang yang syubhat. Syubhat itu halal tidak, haram juga tidak. Jangankan yang haram, yang syubhat, makanan yang gak jelas jangan sampai masuk ke perut anak keturunan saya. Kalau toh tadi kurma yang kamu makan sampai masuk ke dalam lambungmu, selambung-lambungmu saya pedot sekalian, no. Begitu kata bapaknya, yaitu Jabir. Dan ternyata sahabat Jabir bersumpah begitu, ternyata lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar sumpahnya Jabir, merinding bulu kuduknya, sampai nangis berbesmili Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya langsung datanglah ke rumah Yahudi. Sayyidina Abu Bakar bilang kepada tetangganya Jabir, yaitu orang Yahudi, Pak Yahudi, mohon izin, mohon maaf, saya tidak ada ikut campur dengan urusan tetangga. Tapi setelah saya lihat kasus pada pagi hari ini, ternyata meloncoknya buah kurma Anda sampai ke tetangga sampean, yaitu ke terasnya Jabir, maka yang jatuh kurmanya di terasnya Jabir, itu ada haknya Jabir. Maka tolonglah orang ketang saitik sampaian mai karo tetangga itu Jabir, diniatkan untuk sodakoh kepada tetangga. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar. Apa jawabannya orang Yahudi? Abu Bakar, orang tinggal ngomong memang deplak, asal deplak enak. Saya kasih tahu ya Sayyidina Abu Bakar, itu kurma dikiranya tumbuh sendiri, dikiranya itu pohon kurma tumbuh sorangan, itu saya yang ngerawat, saya ngasih pupuk, saya yang nyiramin, saya yang ngepupukin tiap hari, sampai tiap hari saya rawat seperti anak sendiri. Udah ya kayak kalan kecap itu, Bu. Saya rawat seperti anak sendiri. Setelah gembel, ada meloncoknya ke terasnya Jabir, jatuhnya kok tinggal minta. Kalau kepingin kurma, beli. Begitu kata orang Yahudi. Yang ternyata Sayyidina Abu Bakar terus nangkis lagi. Ya Yahudi, mohon maaf, bukan masalah beli atau enggak belinya. Tapi gara-gara gembelnya tanam sampean ngeloncok ke terasnya Jabir, itu ada haknya Jabir. Tapi sampean minta dibeli, ya saya beli kurmanya sampean, akan saya berikan kepada Jabir. Berapa pohon kurmamu? Ya sampean nantang saya Abu Bakar, sampean tanya berapa harganya. Ini kurma saya lebih berkualitas ketimbang tanaman tetangga. Kualitasnya lebih bagus ketimbang tanaman yang lain. Kalau sampean beli pohon kurma saya, akan diberikan kepada Jabir. Ini satu pohon kurma harganya 10 kali lipat ketimbang tanaman yang lain. Ya saya beli kurmanya sampean, walaupun harganya 10 kali lipat. Saya lunasi besok pagi, duitnya saya antar ke rumah sampean besok pagi. Ya saya tungguin di rumah saya sini besok pagi. Udah kayak orang tukaran pas, ya beneran yang kisah ngomong. Hati saya ikut panas, ikut kepancing saya jadinya. Akhirnya Bu, karena kerungu dia dengar pohon kurmanya mau dibeli harga 10 kali lipat. Semalam dia nggak bisa tidur itu orang Yahudi. Karena nggak bisa tidur, akhirnya jam 3 subuh, belum sampai subuh, sebelum pagi, udah dioncorin pakai senter Bu, wit kurmanya. Saking senangnya tuh kurmanya payu 10 kali lipat. Akhirnya karena laku 10 kali lipat, dioncorin senter. Ternyata buah kurmanya, sepohon-pohonnya kurmanya orang Yahudi sudah dalam keadaan menghilang guys. Tapi ngilangnya itu aneh Bu, pohon kurmanya itu nggak ada jejak ditebas, ditebang, nggak ada jejak digergaji, nggak ada jejak dibedol. Jadi hanya hamparan rumput dan seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya karena penasaran, orang Yahudi itu nunggu sampai pagi mentorongnya serengenge panon poe. Setelah ditunggu tuh serengenge panon poe, ternyata sebentar ingus saya keluar. Gara-gara orang Sunda di sana pada ketawa, gara-gara kerungu serengenge panon poe. Iya, saya dikit-dikit belajar bahasa Sunda Bu, karena ternyata dulu banyak waktu saya di Indosiar, ada banyak masyarakat Sunda juga ngedukung saya di SMS di aksi Indosiar. Jadi orang ketang bisa ngejawab hatur nuhun, wilujeng sumping. Saya belajar bahasa Sunda saking senengnya,
banyak orang Sunda dulu juga ngedukung saya. Sampai saya belajar lagu begini. Akang Haji sorbana palit, palit naka Cilamaya. Akang Haji sumangga calik calikna saaya aya. Bentar saya syuting mau kirimin calon. Calon saya itu seneng sama orang Sunda karena katanya bahasa Sundanya bagus gitu Bu. Soalnya bahasanya Sunda kayak bahasa planet Saturnus. Di logok sampai mongkog. Akang Haji sorbana palit, palit naka kota Maos. Akang Haji sumangga calik calikna sesarengan ngaos. Bener nggak bahasa Sunda saya? Bener. Alhamdulillah dulu saya cita-citanya kepingin jadi orang Sunda Bu. Tapi ternyata dapatnya orang Jawa Tengah wae. Akang Haji sumangga calik. Arep ditabu apa enggak nih? Tos disawer ente pengertian. Ikhlas sih, tapi ya punten-punten. Ini soalnya dibagi-bagi waktunya. Akang Haji sorbana palit, palit naka nabu biasa aja, nanti saya yang ngikut panjenengan ulang-ulang. Berarti harusnya agak banter dikit beatnya. Dari tadi akang-akang terus. Akang Haji sorbana palit, palit naka Cimalaya. Tuh kan, kalau diulang malah jadi saya yang salah. Udahlah nggak apa-apa lah, besok lagi ngiringin. Langsung ref aja nggak apa-apa. Gara-gara ngomong udah malu saya. Tadi bener Cilamaya, sekarang jadi Cimalaya. Kasar. Wah bapak sanggup ibu kuat, saya ngikut-ikutan tuh. Napsi-napsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Bisa membawa manfaat masalah juga barokaluhumma. Ternyata saking meloncoknya tanamannya wong Yahudi sehingga meloncok di terasnya Jabir. Akhirnya sampai subuh ditungguin itu kurma. Ternyata pohon kurmanya udah dalam keadaan menghilang. Menghilang ini terus ditunggulah sampai srengenge panon poenya terang. Ternyata setelah dicari lagi buah kurmanya orang Yahudi sudah berpindah tempat di tanahnya Jabir. Jadi itu pindahnya itu nggak ada jejak sama sekali. Tapi yang memindahin itu bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang memindahkan buah kurma itu ternyata malaikat-malaikatnya Allah. Yang diutus oleh Allah karena atas gigihnya, atas bersihnya pikiran bahkan rizki yang masuk ke dalam keluarganya Jabir. Sehingga pohon kurmanya orang Yahudi dipindah oleh malaikat-malaikatnya Allah di tanahnya Jabir. Artinya apa? Dari kesimpulannya bahwa pertama, orang yang menjaga kebersihan rizki, orang yang menjaga kebersihan nafkah, maka yang pertama akan dijamin dan dicukupi rizkinya oleh Gusti. Yang kedua, orang yang menjaga kesucian rizki ternyata akan dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dari cerita ini mohon maaf sering kejadian di masyarakat. Kita nggak punya pohon pelem, nggak punya pohon mangga, tapi daun keringnya tetangga sering ke tanah kita. Betul?
Jadi saya akan ambil hukumnya madhab Imam Syafi'i supaya kita di masyarakat tidak terjadi pro kontra, bahkan punten-punten terkadang muncul ketidakadilan. Kadang-kadang kita yang nggak punya pohon, meloncoknya tanaman tetangga, kadang ada ketidakadilan di masyarakat. Maka saya mau tanya sebelah tengah sini, Assalamualaikum. Bu, ibu agamanya apa? Alhamdulillah, sholat apa enggak nih? Masya Allah, subuh pakai kunut? Saudara saya sampean Bu, ya Allah jauh-jauh ketemu baturin nangke nih. Mohon maaf kalau di sini ada Muhammadiyah, mohon izin non sewu. Saya tidak membanding-bandingkan ataupun membeda-bedakan sama sekali tidak. Cuman untuk hukum meloncok tanduran yang terlalu gembel, saya akan ngambil hukum madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghukumi gembelnya tanaman itu 2 rujukan. Yang pertama rujukannya Imam Rafi'i, yaitu hukum yang kenceng. Dan yang kedua Imam Nawawi, hukumnya yang fleksibel. Kenceng, fleksibel, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, dua-duanya ini dipakai rujukan untuk masalah gembele tanduran tetangga. Contoh begini, sebelah tengah. Bu, aku 2 wit pelem. Dijawab iya. Seolah-olah biar jenengan itu nggak ngantuk, biar nyambung sama cerita saya. Ulang. Bu, saya punya pelem. Saking gembele pohon pelem saya meloncok ke terasnya sampean. Lah karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i yaitu hukum yang kenceng. Maka walaupun pohon pelem saya meloncok di terasnya jenengan, sampai jatuhlah mangga saya di tanah sampean, tapi Anda ngambil, mungut, nemu, tanpa seizin saya kemudian dimakan, maka masuknya mangga saya ke perut Anda haram hukumnya. Kenapa kok bisa terjadi haram? Karena adabnya dari madhab Imam Syafi'i yaitu Imam Rafi'i ngasih rujukan, adab makanan masuk ke dalam perut harus yang halalan toyiban. Halal yang diridhoi Allah, toyib itu yang bagus. Halal munggue Allah jatuh di tempat sampean karena pohon saya gembel. Tapi belum mesti toyib, belum mesti saya, menurut saya yang punya mangga. Karena ternyata saya nggak ikhlas, belum izin kok langsung dimakan. Akhirnya saya minta ganti rugi dong. Masuknya utuh, keluarnya utuh. Contoh nih, mangganya 1/2 kilo tuh yang jatuh. Anda ngambil dimakan, maka saya minta ganti rugi 1/2 kilo persis utuh. Bentuknya segitu. Kenapa begitu kencang? Adab makanan halalan toyiban. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja bagaikan kulit keselomot puntung rokok. Mesti ada bekasnya. Itu yang kencang tuh dan itu sah dipakai di madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i. Ada yang kencang, ada yang fleksibel. Yang fleksibel madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi. Contoh lagi nih, Bu. Kita nih 2 wit pelem. Dijawab iya. Sebelah sini juga dijawab iya. Saya punya pohon pelem. Wit peleme kita nih meloncok saking gembele maring terase sampean. Nah saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi. Walaupun bangga saya meloncok di terase sampean, tapi karena terlalu gembel sampai ke teras sampean, jatuhnya mangga saya di terasnya panjenengan, Anda ngambil tanpa seizin saya, itu halal dan sah. Dan saya ikhlas karena memang itu adalah kewajiban saya yang punya pohon mangga ngasih kepada jenengan karena pohon saya gembel. Meloncok ke terasnya jenengan, halal dan tidak haram. Dan itulah yang fleksibel menurut madhab Imam Syafi'i yang ikut Imam Nawawi. Berarti kalau hidup bertetangga enaknya yang kenceng apa yang fleksibel? Fleksibel. Ibu milih yang kenceng apa fleksibel? Fleksibel. Sini sama kanan. Milih yang kenceng apa milih fleksibel? Fleksibel. Enggak cuma tanaman, ingon juga begitu. Enggak cuma tanaman, hewan peliharaan juga begitu. Sampai milih yang fleksibel kan? Kudu tanggung jawab sampean. Contoh nih, Bu, saya punya ayam. Dijawab iya. Saya punya ayam.
ayam saya bertelur di pekarangannya sampean. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i. Walaupun ayam saya bertelurnya di pekarangan sampean. Tapi madhab Imam Syafi'i yaitu yang kenceng Imam Rafi'i. Bahwa tetap itu ayam, telurnya itu punya saya. Itu endok-endoge kita nih dudundokmu. Ah, pintar jawabnya tuh. Kan nemu. Nah, bukan. Malah justru sampean kudu izin. Berarti sampean sering nerima barang-barang nemu nih. Nih. Belum tetangga jatuh asal mut berarti nih. Nah, barang nemu itu barang yang syubhat, Ibu. Nggak jelas itu. Miliknya siapa, bagaimana jatuhnya, dan kondisi seperti apa kan kita nggak tahu. Ketika betul tadi katanya, ini ketara mancelameng celek begini mah. Barang nemu itu barang nggak jelas. Jabir sampai-sampai dicintai oleh Allah gara-gara dia nggak mau memasukkan barang yang syubhat ke perut anaknya. Jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Maka kalau barang nemu harusnya ini ada adabnya. Di dalam kitab Sulamut Taufik banyak kitab menjelaskan bahwa kalau barang nemu kiranya kok dompet umpama Bu. Ini yang dompet bentuknya ya. Kalau bentuknya dompet, maka kalau Anda lagi lewat lihat ada dompet di jalan. Kalau ada waktu silahkan itu dompet diamankan oleh jenengan. Dan peraturannya diumumkan, dikabarkan. Dikabarkan lewat apa? Kalau zaman dulu dikabarkan di pasar. Lah kalau sekarang zamannya media sosial. Bisa di Facebook, di WhatsApp, di grup dan lain sebagainya. Ini dompet begini bentuknya. Saya nggak tahu isinya nih. Kalau kira-kira memang ada yang punya silahkan menghubungi ke kontak saya. Itu kalau kober ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu cuman lewat ada lihat jenengan dompet di pinggir jalan. Maka kalau nggak ada waktu silahkan dompetnya disingkirkan tapi pakai kaki. Jangan pakai tangan. Kenapa pakai kaki? Karena kalau udah pakai kaki berarti Anda di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau mindahnya udah pakai tangan, indera paling besar ini di tangan nih. Jadi kalau mindahnya pakai tangan, barangkali dipindah. Deneng dompetnya abot nemen ya. Jangan-jangan isi gepokan duit nih. Udah mikir begitu tuh. Itu akan dimintai pertanggungjawaban walaupun cuma disingkirkan di pinggir. Tapi kalau niatnya cuma menyingkirkan harus pakai kaki. Biar gak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau ada waktu silahkan diambil pakai tangan, dikabarkan di berita WhatsApp ataupun media sosial. Ada aturannya Ibu. Itu nemu barang yang berharga. Kalau toh nemu pelem, contoh umpama nih, ada pedagang bawa sayuran, ada tahunya jatuh tuh. Jatuhnya jatuh 2 bungkus. Jenengan karena memang mengamankan, akhirnya diambillah oleh panjenengan. Tapi namanya tahu kan ada kadaluarsanya Ibu. Ada kadaluarsanya. Maka ketika memang eman-eman ketimbang kok sampai beberapa hari udah diumumkan tidak ada yang merasa mengakui, maka akhirnya oleh panjenengan didahar ndak apa-apa. Karena memang ada batas kadaluarsanya. Dan kemudian maaf punten kalau nggak dimakan, non sewu, kalau nggak dimakan kemudian busuk sendiri, yang punya kemudian setelah seminggu baru menghubungi panjenengan minta ganti rugi, nggak bisa. Karena apa? Karena nggak dimakan, akhirnya busuk. Tapi kalau dimakan karena alasan ketimbang mubazir, kok orangnya kemudian non sewu 7 hari kemudian menghubungi, panjenengan ganti nggak masalah. Karena memang udah dimakan oleh panjenengan. Itu barang nemu begitu tuh. Sampai ada aturan sedetail itu karena jangan sampai memasukkan barang yang memang bukan hak kita. Karena jangankan rizki, nama saja mempengaruhi ruh. Apalagi rizki yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai barang haram, yang syubhat saja jangan sampai, apalagi barang yang haram. Jadi karena sampean pohon pelem saya meloncok di teras sampean, sampai ayam saya ke tanah jenengan ngendog, berarti tetap itu endog ayam saya. Bukan endoknya sampean, gak bisa diklaim karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi yang kenceng. Tapi kan jenengan milihnya yang fleksibel, yang Imam Nawawi. Berarti begini, Bu, saya punya ayam. Dijawab iya. Saya punya ayam. Ayam saya bertelur di pekarangan sampean.
Karena sampai ngikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi berarti endogku ya endokmu. Diparo. Tahu diparo enggak? Dibagi dua. Karena Imam Nawawi jadi akhirnya karena walaupun ayam saya tapi ngendoge di pekarangan sampean. Maka ketika 10 butir telurnya 5 butir milik saya yang punya ayam. Dan 5 butir lagi adalah punya panjenengan yang punya ibu. Jadi walaupun udah tua tetap ngaji. Karena seindah itu kita hidup bertetangga ada ngilmunya kan jadi enak. Berarti milih yang fleksibel apa yang kenceng? Tetap yang fleksibel. Ibu milih yang kenceng apa yang fleksibel? Fleksibel, tanggung jawab ya. Lagi nih sebelah sini belum kasihan. Bu, saya punya ayam. Ayam saya maaf ngising nanggone terase sampean. Kan saya udah ngomong. Jadi orang Islam jangan mencela-mencele. Orang milihnya yang fleksibel Imam Nawawi kudu tanggung jawab. Bu, saya punya ayam. Ayam saya ngising nanggone terase sampean. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i yaitu yang kenceng. Berarti yang membersihkan teras Anda dari kotoran ayam, saya yang punya ayam. Gitu hukum fikihnya. Wong saya ikut madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk Imam Rafi'i. Jadi yang membersihkan teras Anda dari kotoran ayam mutlak saya yang punya ayam. Selama ini maaf ya, terkadang kita punya teras tapi nggak punya ayam, tapi terasnya kotor sama teleknya ayam tetangga. Iya nggak? Ya maaf nih, kadang yang punya ayam terus ngucap, mumpuni. Sampai ayam tetangga jadi urusin. Ya maaf mumpuni gimana ayamnya nggak ngecrot sembarangan. Ayamnya ngecrot sembarangan karena ayamnya nggak punya otak. Ya iyalah. Ayam nggak punya otak. Kalau punya otak mestinya ayamnya katrokan. Kalau ayamnya katrokan gak mungkin toh ngecrotnya sembarangan. Betul. Berhubung ayamnya ngecrot sembarangan berarti ayamnya nggak punya otak. Walaupun ayamnya nggak punya otak tapi kan yang punya ayam pada punya. Nah, sampai saya ngutek-ngutek lo ya. Kok dikira saya yang ceramahnya kasar. Yang punya ayam punya akal pikiran. Maka kita hidup bertetangga pakai ngilmu dong. Maka karena saya ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i. Kotornya teras Anda oleh ayam saya. Wajib yang membersihkan saya yang punya ayam. Paham gak Bu? Yang memahamkan Gusti. Yang ngasih paham Gusti. Tapi kan sampai milihnya yang fleksibel. Halo, jenengan milihnya Imam Nawawi, Bu, nyong dua ayam, dijawab iya, aku dua ayamnya kita nih ngising nanggone terase sampean, karena sampean ikut Imam Nawawi yang fleksibel berarti telekku ya telekmu, iya dong, jangan enaknya wungkul, pas ngendok melu Imam Nawawi. Giliran ngising milih Imam Rafi'i. Sampai gak boleh begitu. Jadi wong NU kudu bener jangan mencela-mencela. Penuh dengan pendirian berarti telekku ya telekmu. Teras Anda yang kotor gara-gara ayam saya. Sebagian teras yang membersihkan yang ngepel saya yang punya ayam. Dan sebagian teras lagi adalah Anda yang punya teras. Masya Allah Bu. Seindah ini toh agama Islam. Sampai pengecrotan pitik diatur ada hukumnya. Begini aja kemarin sama DPR RI 2 tahun yang lalu pas lagi corona. Dibikin undang-undang masalah pengecrotan pitik. Gak percaya tanya sama Bu DPR. Dulu sempet itu rame. Masalah ayam, notol, parinya tetangga. Memang itu maaf punten ya. Sangat-sangat mewakili kita masyarakat. Tapi gak kelas. Masa DPR RI ngurusi pengecrotan ayam. Ada hal yang lebih urgent untuk dibahas oleh DPR RI. Masalah pengecrotan ayam itu urusan kiai-kiai kampung. Betul? Jangan direbut lah. Soalnya maaf nih, saya ngucap kiai kampung. Kemarin saya ngaji di satu daerah tapi maaf tidak saya sebutkan daerah mana. Panitia sebenarnya niatnya bagus. Ketika pengajian saya meja itu diatur masing-masing. Meja bupati sendiri, meja camat sendiri, Kapolsek Daramil sendiri. Tinggal tujuan ada satu larik meja tulisannya
meja kiai lokal. Dek, saya ngebatin toh Bu. Kalau ada kiai lokal, mestinya ada kiai internasional. Maaf punten, saya tersinggung. Kenapa saya tersinggung? Hari ini di kota-kota besar Indonesia, kalau pengajian di kota-kota besar, masjid-masjid agung, kalau yang titelnya nggak LC itu nggak payu. Kalau nggak titel sarjana, nggak laku ngaji di kota-kota besar. Oke, Taklimul Muta'alim menjelaskan, ketika Anda mau menitipkan anaknya di pondok pesantren wajib memilih kiai mana, gurunya yang seperti apa. Itu hak prerogatif Anda Bu. Tapi tolonglah, jangan menyepelekan kiai kampung. Jangan menyepelekan kiai lokal. Karena nyatanya kiai lokal, kita tahu doanya wudhu sebab kiai lokal. Kita tahu baca turutan baca Al-Quran sebab kiai lokal. Kita tahu tata caranya sholat sebab kiai lokal. Sampai-sampai kita hidup bertetangga pakai ilmu fikih sebab kiai lokal. Jangan menyepelekan dengan kiai-kiai kampung. Justru kiai kampung terlihat nggak punya titel, nggak punya jabatan. Bahkan Nun Sewu tidak mengenyam pendidikan kuliah. Tapi masalah ilmu fikih, Masya Allah, beliau nggak pernah ceramah itu mengharapkan bisaroh sampai minta bayaran yang mahal. Karena apa? Kiai kampung, kiai lokal, hanya yang terpenting Anda ikut rutinan, ikut muslimatan, ikut jamiahan. Sudah begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kiai-kiai kampung kita yang memang sangat-sangat istiqomah. Bu DPR ikut keprok gak nih? Oh ya udah tadi. Biar saya nyuruh-nyuruh sama DPR. Karena maaf punten-punten non sewu. Terlihat terkadang kiai kampung itu kurang meyakinkan. Kadang ngucap bismillah katanya nggak fasih. Oh jangan salah. Senggak fasihnya kiai lokal, tapi kiprahnya di dalam memahamkan bab agama di masyarakat. Walaupun mengucap fatihah aja, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Walaupun bunyinya Ar-Rahmanirrahim, ternyata kiai kampung punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Sifatnya kiai kampung asyhadur ruh. Doanya selalu nyambung kepada Gusti Allah. Mungkin hari ini bisyarah amplopnya kiai kampung di Rawa Gempol Kulon lebih gede, lebih kecil ketimbang amplopnya Mumpuni. Amplop saya lebih besar. Bisa jadi disebut termasuk kiai yang bayarannya paling gede. Tapi segede-gedenya amplop saya, kalau ampuhnya doa lebih ampuh kiai kampung di Rawa Gempol Kulon. Tepuk tangan lagi dong. Malah justru mungkin dari bayaran bisyarah ini menjadikan doa saya nggak terlalu ampuh. Maka saya kalau pengajian nggak pernah saya mimpin doa. Karena saya sadar yang pertama saya masih muda, kemudian saya santri. Ketika cari calon suami pun yang kiranya benar-benar orang pondok pesantren yang nggak bau-bau seperti saya. Nggak entertainer seperti saya. Karena saya takut Bu, saya saja sudah seperti ini. Ketika banyak orang kepingin salaman nih, tangan saya bekas cakaran ibu-ibu muslimat. Si kadang heran ini ibu muslimat apa trio macan. Udah nggak membedakan saya mana muslimat mana harimau Sumatera. Senangnya kalau salaman mesti grawel. Ini tangan saya bekas cakaran-cakaran nih. Tapi nggak masalah. Karena mungkin ibu melihat saya cuma di YouTube. Sehingga kadang kepingin salaman, kepingin ketemu. Dan baju kadang ditarik-tarik. Sampai tadi bolak-balik saya hampir jatuh ditarik ibu-ibu. Saya pikir kenapa saya mewajarkan karena mungkin melihat saya kadang-kadang di televisi, kadang di YouTube. Sekarang pun ketika saya di televisi saya diundang agak ngurangin Bu. Kenapa kontrak TV saya nggak terima? Punten-punten maaf Bu, kalau di TV itu rasanya kayak artis. Betul, atmosfernya itu beda. Atmosfernya berbeda sehingga saya beberapa kali dikontrak oleh channel-channel TV khususnya kalau bulan Ramadan itu. Pasti banyak sekali yang ingin booking saya. Tapi bukan maksud apa-apa. Dari cara mereka memanusiakan saya itu betul-betul kayak artis. Dari segi kesehatan, makanan, sampai kendaraan. Itu luar biasa. Kayak betul-betul entertainer. Sehingga saya berpikir saya ini cuman santri kampung. Sifat saya kepingin kayak guru dan kiai kami. Seperti ulama-ulama di kampung. Walaupun ilmu saya belum seberapa. Tapi saya ingin mencontoh dari guru saya sendiri begitu. Sehingga ketika saya memanusiakan manusia, yaitu orang-orang yang kepingin ketemu saya, ya alhamdulillah saya diberkahi dengan
begitu banyaknya yang cinta kepada saya karena masih ditutup aib saya. Ternyata jam 10 tadi 10 saya naik, jam 12 kurang 3 menit. Ya Allah, ngajinya udah lama banget Bu, hampir 2 jam. Gak kerasa ya Allah, gimana kerasa yang pada merem kabeh. Gak merem gak ya Bu ya? Seneng ya Bu ya? Senangnya bukan karena sama mumpuni, tapi senang kita karena iman Islam di Indonesia begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat muslimat di Rawa Gempol Kulon. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat soleh solihah. Cilamaya Wetan dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahli ibadah, dijadikan muslimat Rawa Gempol Kulon solihah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, pungkasan yuswa bisa menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena engke doakan diimami langsung oleh akhinal kiram Rama Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah selalu khotib PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 3 Karawang. Sumangga kami mohon barokah doa dari para sesepuh dan masyayikh di Kampung Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Sumangga. Pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu karena doa akan dipimpin langsung oleh akhinal kiram Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Camat terima kasih hadir langsung di kediaman kami masyarakat di Jamia Masjid Al-Mutakin. Pak Camat Forkom Pincam, Pak Kuwu terima kasih yang mewakili, Bu DPR terima kasih telah ikut membersamai kami dan seluruh warga masyarakat Cilamaya Wetan. Mudah-mudahan setelah doa usai, panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat pembawa acara Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sama-sama mendengar ceramah dari mubalik kita, marilah kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan kehidupan yang berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durhina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala kulli ashabi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadzal islama mubarakan lana waj'al bi ta'atika istighalana wa bima yurdika amalana wa bi talabi ilmika ijtihadana wa khtim bis solihati ajalana. Allahumma tawil umrana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahih jasadana fi sihatin wa afiatin wa salamatin wa nawir kulubana warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna wa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tahirul qalbi nakiyun dhakiru lillah al-Mustafa Sofiyun